Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun sobat berada. Ketemu lagi bareng aku Randy Nofreza. Dimana lagi kalau bukan di review yuk. Nah, kali ini merupakan video review aku yang kedua. Kalau teman-teman belum nonton video aku yang pertama, silahkan nonton yang ini. Dan jangan lupa di like, comment, and share. Berbeda dengan video yang pertama, kali ini aku bakal mereview buku non-fiksi, yaitu berjudul Terbentuknya Elit Sebuah Birokrasi. Judul asli dari buku ini adalah The Making of Bureaucratic Elite, The Colonial Transformation of the Javanese Priai. Buku ini diterbitkan oleh Asian Studies Association of Australia dan Heinemann Educational Book Singapore pada tahun 1979. Buku ini berjumlah 291 halaman. Buku Terbentuknya Elit Sebuah Birokrasi ini dikarang oleh Heather Sutherland. Buku ini merupakan kajian yang dilakukan oleh Sutherland terhadap karya dan kedinastian para pegawai lokal Jawa di masa kolonialisme atau disebut Priai. Nah, dalam buku ini Sutherland melakukan penelitian terhadap pengaruh perubahan administratif, peran sosial dan politik para priai. Selanjutnya kita akan membahas tentang biografi dari pengarang, yaitu Heather Sutherland. Heather Sutherland adalah seorang tokoh asal Australia yang cukup terkenal. Dia adalah seorang akademisi dan profesor sejarah asal Australia. Heather Sutherland lahir pada tahun 1952. Artinya saat ini Sutherland berumur 68 tahun. Sutherland memiliki pemikiran yang cerdas dan kritis sejak dia kecil. Dia menyelesaikan pendidikan tingginya pada Australian National University untuk pendidikan tingginya, di mana dia menyelesaikan gelar sarjana sejarah Indonesia dan Melayu dari universitas yang sama. Dan setelah menamatkan pendidikannya, Sutherland pun mulai mengajar sejarah Melayu dan Indonesia di berbagai negara, seperti Belanda, Indonesia, Australia, dan Malaysia. Itulah biografi singkat dari penulis, yaitu Heather Sutherland. Selanjutnya kita akan membahas langsung kepada isi dari buku ini. Buku ini memuat tentang bagaimana perubahan sistem birokrasi yang terjadi pada masa kolonial di Indonesia. Jadi pada masa akhir kolonial, kepegawaian sipil pribumi di Jawa bernama Pangreh Praja, yaitu penguasa kerajaan. Mungkin bagi masyarakat pribumi, penguasa kerajaan merupakan hal yang dibanggakan. Kenapa? Karena menunjukkan pangkat yang tinggi dan penting di dalam lingkungan masyarakat. Nah, pada saat itu pemerintahan sipil Pangreh Praja ini berkembang cukup luas hingga mencapai anggota 1.500 pejabat karir. Namun bagi Belanda, para Pangreh Praja ini disebut sebagai Inlandis Bestuur atau pemerintahan pribumi, di mana berada satu tingkat di bawah pemerintahan setempat. Nah, para Pangreh Praja ini dibutuhkan oleh Belanda untuk memenuhi sekaligus melakukan penyesuaian terhadap perubahan atau pergeseran yang akan terjadi, terutama untuk Binentans Bestuur, yaitu semacam pegawai negeri. Nah, dengan adanya ini, para priai diharapkan mampu beradaptasi dan mengubah diri mereka secara signifikan. Para Pangreh Praja ini merupakan wakil-wakil dari pemerintahan Belanda, di mana mereka tidak secara eksklusif satu dengan yang lainnya, melainkan merupakan gabungan dari keduanya. Nah, pemerintahan kolonial Belanda ini mendudukan para Pangreh Praja ini dengan simbol-simbol kekuasaan yang tradisionalnya itu sebagai kaki tangannya yang baik. Jadi, walaupun dia merupakan pejabat penting dan tinggi bagi masyarakat pribumi, namun Belanda menjadikan para Pangreh Praja ini sebagai kaki tangannya. Berbeda dengan negara-negara penjajah lainnya yang menduduki negara jajahannya yang memakai sistem birokrasi tradisional seperti kerajaan, mereka biasanya menghapus sistem kerajaan tersebut dan mengganti dengan sistem birokrasi mereka sendiri. Namun Belanda
atau pemerintahan kolonial dalam ini tidak melakukan hal tersebut kepada Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu VOC itu tidak memiliki tentara yang cukup kuat dalam menghapus sistem yang sudah melekat pada masyarakat pribumi. Nah, jadi mereka melakukan cara yang halus dan cerdik untuk masuk ke dalam sistem birokrasi masyarakat pribumi. Jadi semenjak adanya pemerintah kolonial, elit sipil pribumi yang semula menjadi kekuatan utama dalam masing-masing wilayah berubah menjadi kekuatan penyambung bagi pemerintah kolonial Belanda. Sebenarnya sebelum adanya sistem elit birokrasi pribumi, sistem birokrasi adalah monarki, di mana sistem kekerabatan merupakan suatu bentuk birokrasi yang bercorak tradisional patrimonial yang terdapat pada masa Hindu-Buddha. Kemudian pada masa kerajaan Islam, sistem birokrasi bersifat sistem legal formal, di mana telah ada penempatan orang-orang ahli dan memiliki prestasi dalam menduduki jabatan tinggi di pemerintah. Nah, setelah kejayaan Islam selama berabad-abad kemudian digantikan oleh sistem birokrasi modern Eropa. Hingga pada masa pemerintahan kolonial terdapat 4 sistem tata pemerintahan. Yang pertama yaitu VOC pada tahun 1602 sampai 1799, di mana sistem pemerintahannya bersifat konservatif atau koersif. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan awal kolonial, yaitu pada tahun 1800 hingga 1825, di mana bersifat liberal. Kemudian yang ketiga adalah masa Kulturstelsel, di mana ini terjadi pada tahun 1825 hingga 1870. Nah, ini bersifat konservatif juga. Dan yang keempat adalah masa liberal, yaitu terjadi pada tahun 1870 hingga 1900. Nah, ini juga bersifat liberal. Jadi dalam buku ini dapat kita lihat bagaimana terjadinya perubahan sistem birokrasi kerajaan di Indonesia, di mana pada masa sebelum adanya pemerintah kolonial Belanda, para elit birokrasi memegang jabatan penting di wilayahnya dan merupakan tatanan paling tinggi dalam birokrasinya. Namun setelah adanya pemerintah kolonial Belanda, fungsi mereka memang tetap sebagai pemegang jabatan yang penting di wilayahnya. Tetapi mereka bukanlah berada di tatanan paling tinggi lagi, tapi mereka berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Mereka bertugas sebagai pegawai pemerintah kolonial. Nah, baiklah sobat sejarah, itulah seri reviewku tentang buku Terbentuknya Elit Sebuah Birokrasi. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf, silakan komen di bawah dan jangan lupa di like juga ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.